Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srica Auliinata dengan NIM A1D1210055 dari ruang 002. Saya berasal dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok saya adalah 1. Maihelia Agrini dengan NIM A1D121049, dan yang kedua adalah Firdiatri Agustin dengan NIM A1D121051. Dan yang ketiga ada Deka Saputra dengan NIM A1D121061, dan Denny Febrian dengan NIM A1D121058, dan yang terakhir adalah Fikra Yoga Septian dengan NIM A1D121062. Materi pertama akan saya sendiri yang menjelaskan, yaitu mengenai geometri. Geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan metri yang artinya mengukur. Dari arti kata geometri di atas, maka beberapa ahli membuat definisi tentang apa itu geometri. Adapun yang pertama adalah menurut para ahli Novelisa Sondang bahwa geometri menjadi salah satu ilmu matematika yang diterapkan dalam dunia arsitektur, serta juga merupakan salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan bentuk, komposisi, dan proporsi. Adapun yang kedua, menurut para ahli Muhammad Fakri Aulia menyebutkan bahwa geometri dalam pengertian dasar adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari pengukuran bumi dan proyeksinya dalam sebuah bidang dua dimensi. Adapun yang ketiga, menurut para ahli Alders adalah bahwa menyatakan geometri adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang beserta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Deka Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Saputra dengan NIM A1D1210061. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Sejarah perkembangan geometri. A. Babilonia, tahun 4000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Geometri yang lahir dan berkembang di Babilonia merupakan sebuah hasil dari keinginan dan harapan para pemimpin pemerintahan dan agama pada masa itu. Hal ini dimaksudkan untuk bisa mendirikan berbagai bangunan yang kokoh dan besar, juga harapan bagi para raja agar dapat menguasai tanah untuk kepentingan pendapatan pajak. Teknik-teknik geometri yang berkembang saat itu pada umumnya masih kasar dan bersifat intuitif. B. Mesir, tahun 5000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Bangsa Mesir yang mendiami wilayah di sepanjang Sungai Nil yang ternyata sangat subur, sehingga pertanian berkembang dengan sangat pesat. Dengan perkembangan pertanian yang pesat, maka pemerintahan memerlukan cara untuk membagi petak-petak sawah dengan adil. Dengan demikian, maka geometri maju di sini karena menyajikan berbagai bentuk poligon yang disesuaikan dengan keadaan wilayah di sepanjang Sungai Nil itu. C. Yunani, tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Di Yunani, geometri mengalami masa emas sekitar 2000 tahun yang lalu. Ditemukan teori yang kita kenal dewasa ini dengan nama teori aksiomatis. Teori berpikir yang mendasarkan diri pada sesuatu yang paling dasar, yang kebenarannya kita terima begitu saja. Kebenaran semacam ini kita sebut kebenaran aksioma. Dari sebuah aksioma diturunkan berbagai dalil, baik dalil dasar maupun dalil turunan. Dari era ini, kita juga memperoleh warisan buku geometri yang hingga kini belum terbantahkan, yaitu Geometri Euclides. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fikra Yoga Septian.
D. Jazirah Arab. Di awal perkembangan Islam, para pemimpin Islam menganjurkan agar menimba ilmu sebanyak mungkin. Kita kenal, belajarlah hingga ke negeri Cina. Dalam era itu, Islam menyebar di Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol, Portugal, dan Persia. Para matematikawan Islam menyumbang ilmu pada pengembangan aljabar, astronomi, dan trigonometri. Trigonometri merupakan salah satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah trigonometri secara aljabar yang kita mengenalnya sebagai geometri analitik. India dan Cina. Di wilayah timur, India dan Cina, kita juga kenal penyumbang pengetahuan matematikawan handal. Di India, para matematikawan memiliki tugas untuk membuat berbagai bangunan pembakaran untuk korban di altar. Saat itulah muncul ahli geometri di India. Tentu, bangunan itu juga dilengkapi dengan atap, dan atap juga merupakan bagian tugas matematikawan India. Disinilah perkembangan teori-teori geometri seperti cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahelia Grini dengan NIM A1D1212049. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu perbedaan geometri Euclid dan non-Euclid. Geometri Euclid adalah pembelajaran geometri yang didasarkan pada definisi, teorema atau aksioma, atau titik, garis, dan bidang, dan asumsi-asumsi dari seorang matematikawan Yunani, yaitu pada tahun 330 sebelum Masehi, yakni Euclid. Buku Euclid yang berjudul Elemen adalah buku pertama yang membahas tentang geometri secara sistematis. Euclid mengemukakan 5 aksioma dan 5 postulat. Aksioma berlaku untuk umum yang dikemukakan oleh Euclid ada 5, yaitu yang pertama, benda-benda yang sama dengan benda yang sama, satu dengan yang lain juga sama. Yang kedua, jika suatu yang sama ditambah dengan suatu yang sama, jumlahnya sama. Yang ketiga, jika suatu yang sama dikurangi dengan suatu yang sama, sisanya sama. Yang keempat, benda-benda yang berimpit satu sama lain, benda-benda tersebut sama. Yang terakhir, seluruhnya lebih besar dari bagiannya. Selanjutnya, postulat-postulat berlaku khusus pada sains tertentu yang dikemukakan oleh Euclid ada 5, yaitu yang pertama, melalui 2 titik seberang dapat dibuat garis lurus. Yang kedua, ruas garis dapat diperpanjang secara kontinu menjadi garis lurus. Yang ketiga, melalui seberang titik dan seberang jarak dapat dilukis lingkaran. Yang keempat, semua sudut siku-siku sama. Baiklah, saya Firdiatri Agustin dengan NIM A1D1212051 akan melanjutkan penjelasan tentang sejarah matematika tentang geometri non-Euclides. Geometri non-Euclides muncul karena para ahli matematika berusaha membuktikan kebenaran dari postulat yang kelima dari Euclid dengan mendasarkan keempat postulat sebelumnya. Postulat kelima itu adalah jika suatu garis lurus memotong 2 garis lurus dan membuat sudut-sudut dalam sepihak kurang dari 2 sudut siku-siku. Kedua garis itu jika diperpanjang tak terbatas akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang dari 2 sudut siku-siku. Selanjutnya, tokoh matematika yang berperan dalam perkembangan geometri. Yang pertama, Thales dari Miletus tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Yang kedua, Pythagoras tahun 582 sampai 507 sebelum Masehi. Yang ketiga, Socrates dari tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Yang keempat, Euclides dari tahun 325 sampai 265 sebelum Masehi. Yang kelima, Archimedes dari tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Yang keenam, Al-Mahani tahun 1853. Yang ketujuh, Tabit ibn Qurra dari tahun 836 sampai 901 sebelum Masehi. Yang kedelapan, Omar Khayyam
dari tahun 1048 sampai 1131. Yang kesembilan, René Descartes dari tahun 1596 sampai 1650. Yang ke-10, Pierre de Fermat dari tahun 1601 sampai 1665. Yang ke-11, Girard de Sargues dari tahun 1591 sampai 1661. Selanjutnya, Lobachevsky dari tahun 1792 sampai 1856. Selanjutnya, Bolyai dari tahun 1802 sampai 1860. Yang ke-14, Gauss dari 1777 sampai 1855. Yang ke-15, Bernhard Riemann dari tahun 1826 sampai 1866. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Denny Febrian. Adapun tujuan pembelajaran geometri, yaitu agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi dan bernalar secara matematika, mengembangkan intuisi keuangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematika. Adapun kelebihannya yaitu pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang lebih besar untuk dipahami siswa dibandingkan dengan cabang matematika yang lain. Hal ini karena ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka masuk sekolah. Misalnya garis, bidang, dan ruang. Adapun manfaat belajar geometri dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari menyusun tangram adalah: yang pertama, melatih ketekunan dan ketelitian. Kedua, merangsang kreativitas. Ketiga, merancang kecerdasan. Keempat, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang kelima, geometri sangat berguna dalam bidang arsitektur. Manfaat dalam menyusun bangun datar dan bangun ruang yaitu: 1. Mengidentifikasi bangun datar dan bangun ruang menurut sifat, unsur, atau kesebangunannya. 2. Melakukan operasi hitung yang melibatkan keliling, luas, volume, dan satuan pengukuran. Ketiga, menaksir ukuran dari benda atau bangun geometri. Yang keempat, mengidentifikasi sifat garis dan sudut dalam pemecahan masalah.